Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ustadz Soekardi sebagai pembina dan pembimbing kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada beliau ini. Yang saya hormati para pengurus kajian Asyifa online. Mudah-mudahan mereka semua diberkahi oleh Allah dan selalu sehat sehingga kajian kita selalu bisa berjalan. Amin. Dan saya hormati pula Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kemudahan, mudah dalam mempelajari, mudah dalam memahami, mudah dalam mengajarkan dan juga mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi-Nya. Diberikan oleh Allah jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Diberikan oleh Allah kecukupan rezeki setiap kebutuhan kita. Diberikan ampunan setiap kesalahan-kesalahan kita. Dan juga diberikan surga saat kita kembali nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini saya tidak menyampaikan tentang hadis Riyadhus Shalihin, tapi saya menyampaikan tentang perjalanan safar Rasulullah. Safar atau bepergian itu sudah terbiasa kita laksanakan. Kadang-kadang kita hari Sabtu Minggu kita bepergian. Bahkan setiap hari pun kita bepergian. Bekerja kita bepergian. Nah, bagaimana supaya bepergian kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, otomatis supaya kita mendapatkan pahala, maka kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencontoh itu lebih mudah, tinggal mencontoh saja. Tapi yang kita contoh ini Rasulullah, sehingga kita harus banyak-banyak mengetahui apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, kalau kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka kita otomatis akan mendapatkan pahala. Bepergian kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi kita keluar rumah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk rumah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kalau kita tahu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dan kita mengikutinya, maka kita akan mendapatkan banyak pahala. Karena yang kita cari di dunia ini adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai dari sholat safar. Sebelum bepergian, kita sholat dulu. Kita hadapkan kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Dan minta kepada Allah, dialog kepada Allah yang terbaik adalah sholat. Sering saya sampaikan bahwa saat dialog itu ada dua. Dialog dengan Allah ada dua cara, yaitu sholat dan membaca Al-Quran. Dan kita sebelum berangkat mengerjakan bepergian,
maka kita dialog dengan Allah dulu, kita pasrahkan kepada Allah dengan cara sholat kepada Allah. Monggo diartikan dulu. Ya Ustadz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sesuatu yang lebih utama untuk ditinggalkan seseorang hamba bagi keluarganya daripada 2 rakaat yang dia kerjakan di tengah atau di tempat mereka ketika hendak melakukan perjalanan. Sebentar Bu, ini nggak bisa jalan nih. Ma khallafa ahadun ala ahli afdalu min rak'ataini yarka'uhuma indahum kina yuritus safar. Ma khallafa, tidak ada yang ditinggalkan ahadun salah seorang ala ahlihi terhadap keluarganya. Jadi kalau seseorang itu meninggalkan keluarganya, mau bepergian, maka tidak ada yang ditinggalkan. Afdolu yang lebih baik. Jadi ada peninggalan yang lebih baik. Apa? Min ra'ataini yarka'uhuma indahum. Jadi yang lebih baik yang ditinggalkan kepada keluarganya adalah 2 rakaat. Ya. Dan rukuk, ya, 2 rakaat yang dikerjakannya yarkauma indahum di sisi mereka. Jadi sholat pun juga punya arti doa, di dalamnya banyak-banyak doa. Maka tinggalkanlah di rumah itu dengan sholat. Ya. Kina yuridus safar, tatkala menghendaki bepergian. Ya, ini hadis At-Tabrani. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi kalau kita menghendaki bepergian yang pertama kali, maka kerjakanlah sholat safar. Ya, kerjakanlah sholat safar. Setelah sholat safar, maka berpamitan. Berpamitan. Ya, boleh berpamitan dulu, kemudian sholat safar. Boleh safar dulu, kemudian berpamitan. Monggo diartikan. Ya Ustadz, telah menceritakan kepada kami atau telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Laid bin Sa'ad dari Al-Hasan bin Sauban. Aku melihatnya dari Musa bin Wardah berkata, Abu Hurairah berkata kepada seorang laki-laki, kemarilah, saya akan mengucapkan selamat tinggal atau berpamitan kepadamu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan selamat tinggal kepadaku, atau sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan selamat tinggal. Aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak menyia-nyiakan titipannya. Oke. Qala Abu Hurairah li rajulin. Berkata Abu Hurairah kepada seorang laki-laki. Ta'al. Ta'al. Kemari. Kemari. Awaddi tuka. Awaddi tuka. Maka saya pamitkan kepada engkau kama wadda'ani, sebagaimana wadda'ani berpamitan kepada saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini saya kasih contoh bagaimana caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pamit
Dan kamu saya kasih tahu sebagaimana Rasulullah. Au kama watta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Au kama watta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana watta'a mengucapkan selamat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istauda'tukallah. Istauda'tukallah. Nah, saya titipkan engkau kepada Allah. Sehingga kalau orang pamit kepada kepada keluarganya mengatakan istauda'tukallah alladzi la yudhi'u wada'aya. Saya titipkan kamu kepada Allah alladzi la yudhi'u yang tidak pernah menyia-nyiakan wada'i'atun terhadap titipannya. Nah, jadi juga ada doa Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tadi wartudhu ilayya inda ihtiyaji ilayhi. Kalau lagi ingin membaca apa saja, maka ada doa. Ya Allah, kami titipkan ilmu yang saya baca kepadamu dan kembalikan kepada saya saat saya membutuhkan. Nah, ini juga kita istauda'tuka. Saya titipkan engkau kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan titipan itu. Sehingga kita menitipkan kepada Allah. Yang pergi kita titipkan kepada Allah, yang di rumah juga kita titipkan kepada Allah. Ya, jadi hanya Allah lah yang maha tahu apa yang akan terjadi. Sehingga kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya kita titipkan kepada Allah. Kita yang pergi, anak-anak juga menitipkan kepada Allah. Jadi tuh. Setelah dititipkan, setelah berpamitan dan dititipkan kepada Allah, semuanya yang ditinggalkan juga dititipkan kepada Allah, maka selanjutnya berjabat tangan. Jadi kepada keluarga yang ditinggalkan, berjabat tangan. Monggo diartikan. Siap. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah Ad-Diba. Kecil amat Ustadz. Iya, kalau saya besarkan nanti jenengan nggak kelihatan saya. Nggih sampun Ustadz sak menika. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim atau dari Sufyan dan dari Mansur Mashhur dari Haisamah dari seseorang dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda termasuk kesempurnaan penghormatan adalah berjabat tangan. Hadis Sufyan dari Mashhur dari Haisamah dari orang yang pernah mendengar Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda tidak ada obrolan setelah sholat Isya kecuali bagi orang yang sedang sholat atau orang yang bepergian. Muhammad berkata, sementara yang diriwayatkan dari Mashhur, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Yazid, atau yang lainnya adalah hadis, termasuk kesempurnaan penghormatan adalah menjabat tangan. Baik, matur suwun. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala min tamamit tahiyyah dari sempurnanya penghormatan. Jadi sempurnanya penghormatan. Jadi penghormatan yang paling sempurna adalah al-ukhtu bil yadai, bil yad. Ya, jadi mengambil tangannya untuk berjabat tangan maksudnya. Jadi untuk berjabat tangan itu ya saat bepergian, lah itulah penghormatan yang paling mulia. Nah, kalau hadis ini kalau yang atas itu tidak ada kalimat bepergiannya.
tapi yang bawah itu ada kalimat bepergiannya. Jadi lifaslin au safarin. Nah, jadi obrolan-obrolan itu habis sholat, ngobrol tentang bepergian. Biasa, tidak di zaman Nabi dulu saja. Di zaman kita juga sering kita ngobrol. Oh, kita mau kemana, bepergian kemana, minggu ini kemana. Kita lagi touring, kita lagi melancong kemana. Nah, bepergian gitu. Nah, kemudian di antara obrolannya itu ada kalimat, tidak ada penghormatan yang paling mulia, yang paling sempurna, kecuali berjabatan tangan. Jadi tadi ada sholat, kemudian pamitan, setelah itu berjabat tangan dengan keluarga yang ditinggalkannya. Selanjutnya, setelah berjabat tangan, maka ini hadis tentang keutamaan berjabat tangan. Ya. Saya ambil dari hadis Imam Abu Dawud 4536. Monggo diartikan. Ya Ustaz, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid dan Abu Numair dari Al-Ajlah, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dua orang Muslim bertemu lalu berjabat tangan, kecuali Allah akan memberi ampunan kepada keduanya sebelum mereka berpisah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimaini, tidak ada dari dua orang muslim yaltaqiyani, yang keduanya bertemu. Jadi dua orang muslim bertemu, fayatasaffahani, dan keduanya berjabakan tangan. Jadi ketemu dan berjabatan tangan. Nah, kita punya kesempatan banyak. Ya, di sini tidak ada kalimat bahwa mengenal satu dengan yang lain, tidak. Tapi sesama muslim. Apakah muslim yang satu dengan yang lain kenal atau tidak? Apalagi kita kalau ke masjid itu. Oh, kalau ke masjid sudah jelas muslim semuanya. Apalagi saat kita banyak santri-santri kita, kalau kita ketemu kayak di Al-Falah, kayak di masjid mana, nah kita ketemu. Maka apakah dia kenal kita atau kita kenal dia, tidak peduli. Yang penting kita bersalaman. Kata Allah, illa ghufiralahuma, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa keduanya. Nah, di sini tidak disebutkan dosa apa. Dosa apa? Ya. Nah, tapi yang jelas Allah akan mengampuni dosa keduanya. Jadi kalau kita ketemu kepada siapapun, seorang muslim, maka kita berjabatan tangan, maka tidak lain Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, ketemu dengan istrinya, ya, salaman sama istrinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Qabla ayyaftariqo, sebelum keduanya berpisah. Sebelum keduanya berpisah. Jadi selama masih berkumpul di situ, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apalagi kalau seumpama kita kajian begitu ya. Kita kajian, kemudian kita ketemu, salaman, dan duduk bareng di situ. Selama kajian itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Maka jangan lewatkan kesempatan Allah mengampuni dosa-dosa kita, yaitu dengan jalan kita bersalaman dengan teman kita, bersalaman dengan saudara kita,
Meskipun saudara kita itu kita tidak tahu namanya, asalnya dari mana. Yang penting dia muslim. Karena mamin muslimaini, tidak dari dua orang muslim. Ya taqiyani, yang keduanya bertemu, kemudian fayatasofahani, kemudian keduanya bersalaman. Ya. Jadi usahakan ketemu siapapun bersalaman. Kita assalamualaikum, kemudian bersalaman. Begitu juga kita berpisah mau ke bepergian, ya karena bepergian itu kata Rasulullah tidak ada yang paling sempurna, penghormatan yang sempurna kecuali berjabat tangan. Baik. Setelah berjabat tangan, maka saat keluar rumah. Setelah berjabat tangan, kita keluar rumah. Maka ada hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ar-rajulu min baiti faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Yuqalu khina idin hudiyat wa kufiyat wa wuqiyat wa tatanakha lahu asy-syaitan fa yaqulu lahu syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Monggo diartikan dulu. Buati. Halo, Bu Dwi bisa dibantu? Ustaz, insya Allah. Buati ini kayaknya terlempar yang Ustaz. Nah ini. Monggo Buati. Sudah saya bantu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abu Daud ya Ustaz, 4041. Telah menceritakan. Buati kok keluar masuk gitu. Saya bacaan ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Hasan Al-Qatsamil berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraijid dan Iska bin Abdullah bin Abu Talha dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya lalu mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata billahi, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Dia bersabda, maka pada saat itu dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan hingga setan-setan menjauhi darinya. Lalu setan yang lainnya berkata, bagaimana engkau akan menggoda seorang laki-laki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan? Baik. Ustaz. Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, idza kharaja, tatkala keluar, ar-rajulu, seorang laki-laki, seseorang, ini kenapa kok tidak wanita tidak disebutkan? Karena wanita masuk pada di situ, ar-rajulu. Kalau ada kalimat ar-rajulu itu juga sudah pasti wanita ikut di situ. Tapi kalau an-nisa saja, lah rajulnya belum tentu ikut di situ. Maka ada seseorang yang keluar dari rumahnya, kemudian mereka mengucapkan faqala dan berkata Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya bertawakal. 'Ala Allah, terhadap Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali Allah. Nah, jadi
Kita keluar kemana saja. Tidak hanya keluar bepergian jauh. Kita keluar rumah, ya, pokoknya keluar rumah. Apakah kita keluar rumah ke tetangga kita? Ataukah keluar rumah ke masjid? Atau keluar rumah untuk bekerja? Atau keluar rumah untuk bepergian? Nah, yang penting kita keluar dari rumah kita. Kemudian lesan kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Qala, maka Rasulullah berkata, yuqalu, dikatakan. Nah, berarti malaikat mengatakan, kina idin, tatkala itu. Jadi kita mengucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian saat itu malaikat mengatakan, kina idin hudiyat. Ya, hudiyat. Kamu telah mendapatkan petunjuk. Hudita. Wa kufita. Dan kamu telah mendapatkan kecukupan. Ya. Kamu telah mendapatkan kecukupan. Watatanaha. Dan kamu telah mendapatkan penjagaan. Jadi dapat petunjuk, dapat kecukupan, dapat penjagaan. Nah, jadi memang lesan kita itu menjadi penentu. Apakah nanti kita akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan penjagaan, mendapatkan kecukupan. Nah, terserah lesan kita zikirnya kepada Allah. Maka kalau zikir Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, maka malaikat akan mendoakan kita, kamu akan dapat petunjuk, kamu akan dapat kecukupan, dan kamu akan dapat penjagaan. Sampai wayakulu lahu, penjagaan lahu syaitan, dari setan. Penjagaan dari setan. Wayakulu lahu syaitan akhor, sampai berkata setan kepada setan yang lainnya. Nah, setan satu kepada setan satu, kepada setan yang lainnya berkata, kaifalaka birajulin, bagaimana kamu dengan orang itu? Nah, bagaimana kamu dengan orang itu? Nah, terus dia menjawab, bagaimana? Oh, dia dapat penjagaan, dia dapat hidayah, dia dapat kecukupan. Ya, otomatis setan itu tidak akan bisa menggoda. Ya, otomatis setan itu tidak akan bisa menggoda. Ya, selama kita tidak merubah tujuan kita. Jadi diupayakan kalau kita keluar rumah kemana saja, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Di hadis yang lain, idza kharaja ar-rajulu min babi baitihi. Ya, kalau di sini disebutkan babi baitihi, pintu rumahnya. Kalau yang hadis yang pertama tadi tidak disebutkan pintu rumahnya, hanya min baitihi. Tapi kalau hadis ini min babi baitihi, au min babi darihi, atau dari pintu rumahnya. Dar. Nah, karena mau malakani, maka karena ada ma'ahu bersamanya, jadi orang yang keluar pintu, keluar dari rumahnya, maka bersama mereka ada dua malaikat. Ada dua malaikat. Muwakilani bihi. Nah, muwakilani bihi. Kemudian, yang malaikat yang menjadi wakil keduanya itu. Faida qala, maka tatkala berkata orang itu yang keluar itu Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillahi, Bismillah dengan nama Allah, maka qala, malaikat keduanya berkata, hudiyat, kamu akan dapat petunjuk. Hudita, kamu dapat petunjuk. Wa idza qala, dan tatkala berkata seseorang itu yang keluar dari rumahnya, la haula wa la quwwata illa billah,
Maka malaikat itu berkata, wukiyat. Ya. Wukiyat. Maka kamu telah dilindungi. Kamu telah dilindungi. Wa idza qala tawakkaltu 'ala Allah, dan apabila berkata tawakkaltu 'ala Allah, maka malaikat berkata kufiyat. Kufiyat. Kamu akan mendapatkan kecukupan. Nah, ini luar biasa doa ini. Maka jangan lupa kalau keluar rumah, mau kemana saja, kita ucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Faqala fayalqahu qarinahu fayaqulani madza turidan. Ya. Min rajulin qad hudiya wa kufiya wa wufiya. Maka kedua malaikat tersebut berkata, kamu telah dicukupi, kamu telah kemudian falyaqafi qala fayalqahu qarinani. Maka disampaikan kepada qarin, dua malaikat itu, fayaqulani madza turidani. Nah, kemudian disampaikan, keduanya berkata, apa yang kamu gandaki? Min rajulin, dari seorang laki-laki yang qad hudiya, mendapatkan petunjuk, wa kufiya, mendapatkan kecukupan, wa wukiya, dan mendapatkan penjagaan. Jadi selalu ada dua malaikat itu, apabila orang tersebut mau didekati setan, maka dia akan mengatakan, mau apa kamu dengan orang yang dapat petunjuk, orang yang dapat penjagaan, orang yang dapat kecukupan. Nah, kalau kita seumpama kita keluar rumah dengan niat untuk mencari rezeki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa ini kita mendapatkan kecukupan. Kita bepergian keluar kota, nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari berbagai macam masalah yang ditimbulkan dari setan. Bahkan ada keluar rumah itu ada doa, di dalam hadis itu dikatakan bahwa ya ardun Rabbi wa Rabbuki Allah. Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Nah, kemudian aku berlindung kepadamu, na'udzubika min syarri ma fihi wa min syarri ma alaihi. Nah, jadi a'udzubika min syarrihi wa min syarri ma fihi wa min syarri ma alaihi. Saya berlindung kepadamu dari kejelekan yang ada di dalam bumi, dari kejelekannya bumi, dari kejelekan yang ada di dalam bumi, dan dari kejelekan yang muncul di dalam bumi. Kita doa begitu. Jadi Allahumma diawali dengan kalimat ya ardun, wahai bumi, ya Rabbi wa Rabbuki Allah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Na'udzubika min syarihi, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kejelekannya. Wa min syarri ma fihi, dan saya berlindung dari kejelekan yang ada di dalamnya. Wa min syarri ma alaihi, dan berlindung dari kejelekan yang muncul di dalamnya. Mungkin kita juga bisa berdoa, Allahumma anta Rabbi wa Rabba kulli makhlukin. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan Tuhan seluruh makhluk. Nah, tapi kalau ini saya belum ketemu hadisnya. Bahkan nggak ada hadisnya kali.
Tapi doa boleh saja. Ya Allah, Engkau Tuhanku. Engkau yang mengatur aku. Dan Engkau yang mengatur seluruh makhluk. Rabba kulla makhlukin. Maka saya berlindung kepadamu dari min syarri ma khalaq. Jadi dari segala kejelekan yang muncul dari segala kejelekan yang ada di dalam makhlukmu. Dari segala kejelekan yang muncul dari makhlukmu. Jadi itu perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, monggo diartikan dulu. Iya Ustaz. Pangapunten kalau mau Ucul. lepas Ustaz. Terlepas Telah Monggo. menceritakan kepada kami Hasan Al-Wasiti berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Mufaddal bin Fadlah dari Ukail, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila berangkat bepergian sebelum matahari condong, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan pelaksanaan sholat duhur hingga waktu sholat asar, lalu menggabungkan atau jamak keduanya. Dan bila berangkat setelah matahari condong, beliau laksanakan sholat duhur terlebih dahulu, kemudian setelah itu berangkat. Baik. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza irtahala, apabila berangkat siapa Nabi, apabila Nabi berangkat qabla antazighu syamsu, sebelum matahari lengser, berarti berangkatnya sebelum duhur. Nah, berangkatnya sebelum duhur. Ya, mungkin mulai jam 8, mulai pagi. Nah, pokoknya batasannya adalah lengsernya matahari. Ya, ada sebelum matahari lengser, ada sesudah matahari lengser. Nah, apabila berangkat sebelum duhur, maka akhara ad-duhra ila waqtil asar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan waktu duhur ke dalam waktu asar. Jadi sholatnya digabung pada waktu asar. Ya. Jadi di dalam perjalanan sholatnya digabung di waktu asar. Summa yajma'u bainahuma. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keduanya. Fa'idha zaghat sholat duhri summa rokita. Maka kemudian selesai, maka sholat, kemudian rokita, naik. Jadi kalau sebelum duhur berangkatnya, maka sholatnya di waktu asar. Nah. Tapi kalau sholat berangkatnya itu sesudah duhur, maka sholat duhur dulu, digabung dengan asar, baru berangkat. Nah, jadi menyegerakan sholat duhur, kemudian digabung dengan asar, baru berangkat. Tapi kalau bepergiannya itu sebelum duhur, maka di jamak takhir, istilahnya begitu. Di jamak takhir. Kalau berangkatnya sesudah duhur, maka di jamak takdim. Nah, itu cara menjamak Rasulullah SAW tentang sholat. Monggo diartikan lagi dulu. Ya Ustaz. Telah menceritakan kepada kami Utaibah bin Sa'id, telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu At-Tufail Amir bin Wasilah, dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk
Apabila beliau berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan waktu duhur hingga beliau menjamak waktu asar. Dan apabila berangkat setelah matahari tergelincir, beliau sholat duhur dan asar. Setelah itu, beliau berangkat. Dan apabila hendak berangkat sebelum maghrib, beliau mengakhirkan sholat maghrib hingga beliau mengerjakannya dengan sholat isya. Jika beliau berangkat selepas maghrib, maka beliau memajukan sholat isya, sehingga beliau kerjakan sholat maghrib dan isya. Baik, ini tata cara bagaimana jamak takdim dan jamak takhir. Nah, tadi sudah disebutkan kalau ini lengkap. Nah, maghrib dan isya, zuhur dan asar. Kalau berangkatnya sebelum matahari lengser atau sebelum zuhur, maka sholatnya di jamak takhir. Zuhurnya diakhirkan di waktu asar. Tapi jikalau sholatnya sesudah zuhur, berangkatnya sesudah zuhur, maka jamaknya di jamak takdim. Nah, di jamak takdim, di sholatnya didahulukan. Begitu juga isya. Nah, begitu juga isya. Kalau maghrib dan isya, kalau berangkatnya sebelum maghrib, maka sholatnya diakhirkan sampai isya, jamak takhir. Tapi kalau berangkatnya itu di sesudah maghrib, maka isyanya digabung dengan maghrib. Sebagaimana hadis yang ada. Hadis di Imam Abu Dawud 1031. Sehingga kalau menurut hadis ini, ya ada jamak takhir dan ada jamak takdim. Ada tata caranya, sehingga tidak semau kita. Sakarpe kita pengen jamak takhir di istilahnya di asar. Nah, kenapa jamak takhir di asar? Itu ternyata ada sebabnya. Sebabnya Rasulullah berangkatnya, bepergiannya sebelum zuhur. Sebelum lengsernya zuhur, maka jamaknya jamak takhir. Kalau berangkatnya sesudah salat zuhur, maka jamaknya jamak takdim. Nggak boleh kemudian salat zuhur sudah waktu zuhur, ya sudah ayo berangkat aja nanti di jamak takdim. Nah, tidak begitu. Tapi contoh Rasulullah, jika sholatnya berangkatnya sesudah zuhur, maka sholatnya di jamak takdim. Begitu juga maghrib. Apabila berangkatnya sebelum maghrib, maka di jamak takhir. Apabila berangkatnya sesudah maghrib mau berangkat, maka di jamak takdim. Begitu cara menjamak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian monggo diartikan. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Abu Syihab dari Asim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas katanya, kami tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah safar selama 19 hari. Yang sekian lama itu pula kami lakukan qashar, kata Ibnu Abbas, dan kami melakukan qashar ketika kami bermukim sekitar selama 19 hari. Namun apabila lebih, tentu kami lakukan sholat dengan sempurna. Nah, ini ada batasan. Kapan boleh mengqashar itu? Selama apa? Ini ada, kalau ini dari hadisnya. Tapi kalau pendapat ulama, ya ada macam-macam. Ada yang 3 hari, ada yang wallahu alam. Tapi saya bacakan hadisnya aja.
An Ibni Abbas qala qumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarina tis'a asarata naqsurus shalah. Wa qala Ibnu Abbas wa nahnu naqsuru ma bainana wa baina tis'a isra. Fa idza zidna atammamna. Qumna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi safarina, di dalam bepergian. Jadi kami berada sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bepergian. Nah, bepergian bersama Rasulullah. Tis'a asara naqsurus shalah. Ya. Tis'a asara naqsurus shalah. Tis'a 9, asara 10. Jadi 19 naqsurus shalat. Kami mengkosor sholat. Nah, kami mengkosor sholat. Wa qala Ibnu Abbas wa nahnu naqsuru ma bainana wa baina tis'a asar. Dan kami selama 19 hari itu selalu dikosor terus dalam bepergian. Dikosor. Wa baina tis'a asara fa idza zidna atamma. Dan apabila melebihi 19 hari maka kami menyempurnakan sholatnya. Jadi tidak dikosor lagi. Kalau sudah melebihi 19 hari, maka sholatnya disempurnakan. Itu hadis dari Imam Bukhari nomor 3961. 3961. Sehingga jumhurul ulama kalau kita bepergian ke Mekah umroh, lah itu lebih memilih bahwa sholatnya dikosor. Tapi kita yang bepergian eman, sholat di sana kok dikosori terus lah, ya wallahu alam, wallahu alam. Nah, jadi kita boleh milih. Tapi pendapat ulama bahwa kosor itu lebih baik. Jamak kosor itu lebih baik. Nah, sebagaimana hadis yang ada hadis ini. Qumna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan tis'a asara. 19 hari naqsur salat, kami menjamak atau mengkosor salat. Faqala Ibnu Abbas, ya, dan Ibnu Abbas berkata, nahnu naqsuru ma bainana wa baina tis'a asharata. Fa idza zidnahu atamna. Kami selalu mengkosornya dan apabila lebih dari 19 kami menyempurnakannya. Nah, salat jamak itu di dalam sejarah salat itu pada awalnya salat itu semua dilaksanakan 2 rakaat, kecuali salat maghrib, ya, kecuali salat maghrib karena salat maghrib itu witir. Nah, 2 rakaat itu ada salat yang lama, yaitu salat subuh. Nah, setelah ditetapkan, ya, setelah safar itu salat safarnya tetap 2 rakaat, sebagaimana yang lama. Sebelum ditetapkan ada 4 rakaat, maka kalau safar itu sebagaimana salat yang 2 rakaat, kecuali salat maghrib. Nah. Baik, nah, ini zikir-zikir dalam perjalanan belum. Nah, nanti suatu saat kita sampaikan. Nah,
Kemudian ada hadis, jadi mohon maaf, ternyata setelah saya cari-cari ketemu hadis ini. Nah, kapan? Nah, berapa jaraknya kita bisa jaraknya kita bisa menjamak. Monggo diartikan bisa mengkosor sholat itu. Ya Ustaz. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Yahya bin Yazid al-Hunai berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengkosor sholat. Lalu ia berkata, aku pernah keluar dari Kufah dan aku sholat 2 rakaat hingga aku kembali pulang. Lalu Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika keluar untuk safar pada perjalanan sejauh 3 mil, atau ia menyebutkan 3 farsah, Syu'bah menyebutkan beliau sholat 2 rakaat. Ini ada hadis yang biasanya kita bepergian. Menurut pendapat ulama, ada sampai 83 km. Nah, tapi ternyata hadis ini hanya pada 3 mil saja. Nah, 1 mil itu sekitar 1,5. 1,5 kilo, 1,6 berapa gitu. 1,6 berapa, nah itu 1 mil. Nah, ternyata Nabi itu menurut Anas bin Malik, ya, menurut Anas, Nabi itu perjalanan 3 mil sudah mengkosor sholat. Ini menunjukkan Nabi itu betul-betul tidak mau menyusahkan umatnya. Dan tidak mau ada orang beralasan bahwa gara-gara sholat dia tidak berhasil. Ya, gara-gara sholat, gara-gara capek dia tidak sholat. Gara-gara bepergian dia tidak sholat. Karena sholat itu yang paling utama. Imaduddin, sholat. Sholat itu tiangnya agama. Dan sholat itu adalah yang paling awal dihisab. Dan sholat itu adalah pintu surga. Itu sholat. Ya, adalah pintu surga. Jadi jangan sampai ada umatnya yang meninggalkan sholat. Nah, jadi seakan-akan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jangan sampai ada umatku yang meninggalkan sholat. Dalam kondisi apapun. Sehingga dalam bepergian sejauh 3 mil pun Rasulullah tetap sholat. Tapi dengan menggunakan sholat yang diskon. Nah, dengan kosor. Nah. Qala kuntu akhraja ilal Kufa. Wa usalliya rak'ataini hatta arji. Saya berangkat ke Kufa dan saya sholat 2 rakaat. Waqala Anas karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza kharaja masiran, apabila keluar masiran dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan salasa amyalin 3 mil. Au salasati farasik au 3 farsa atau 3 farsa. Maka subastaka as-sholat raka'ataini. Ya. Maka kata Subah Rasulullah SAW menyebutkan beliau sholat 2 rakaat. Nah, jadi ini semangatnya agar seakan-akan Rasulullah memberikan keringanan kepada umatnya, jangan sampai ada umatnya dalam kondisi apapun meninggalkan sholat. Sholat itu diberikan keringanan-keringanan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian masalah zikir di perjalanan, memang ada, tapi tidak saya sebutkan di sini. Ada saat kendaraan tergelincir, kita membaca Bismillah, Bismillah. Kemudian saat naik, entah itu ke gunung, kemudian kendaraan kita naik, maka kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat turun, ya, saat turun membaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu bacaannya. Kemudian ada naik kendaraan, oh belum, enggak masuk. Baik. Untuk naik kendaraan sama zikir-zikir di kendaraan kita sampaikan pada pertemuan yang lain. Kemudian kalau kita sudah pulang. Ternyata baik. Pulang dari bepergian, maka yang harus kita kerjakan, ya, yang pertama, mohon maaf kelihatannya hadisnya belum masuk. Maka datang ke masjid dahulu dan sholat 2 rakaat. Jadi tidak langsung pulang ke rumah, tapi datang ke masjid dulu, sholat 2 rakaat dulu. Nah, hadisnya. Tapi mohon maaf kelihatannya belum masuk ini. Hanya satu ini yang masuk. Kemudian yang kedua, langsung menemui keluarganya. Monggo diartikan. Siap Ustadz. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Malik dari Sumayyah, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, bepergian atau safar itu adalah sebagian dari siksaan yang menghalangi seseorang dari kalian dari makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila dia telah selesai dari urusannya, hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala bersabda, asyafaru, perjalanan, bepergian, itu qit'atun, potongan, minal adab, dari siksa. Qit'atun, potongan, minal adab, dari siksa. Padahal bepergian itu, sangat amat senang kita bepergian. Ternyata kata Nabi adalah potongan dari siksa. Yamna'u ahadukum. Kenapa dikatakan siksa? Yamna'u, mencegah ahadukum, salah seorang di antara kalian, mencegah ta'amuhu, makan. Jadi makan bersama keluarga, makan bersama itu, atau makannya kadang-kadang terbengkalai. Ya. Asalnya makannya jam sekian pas, maka jadi terbengkalai. Wasarobau, dan juga minumnya. Minumnya, kalau kita di rumah, makan minum bebas, enak. Ya. Makan juga enak, waktu-waktu juga enak. Wanaumuhu, dan juga tidurnya. Tidurnya kadang tidak bisa pas, kadang tidurnya berkurang karena bepergian. Maka kata Rasulullah, fa'idha qadha, maka apabila selesai ya, urusannya, selesai nahmatuhu, kepentingannya, apabila selesai kepentingannya, selesai semua, maka fal yu'ajjil ila ahli, maka hendaklah
bercepat-cepat untuk ke keluarganya. Jadi bercepat-cepat untuk ke keluarganya. Jadi kita habis bepergian, entah bekerja dan lain sebagainya, maka cepat datangi keluarganya. Datangi istrinya, datangi anak-anaknya, berceramah dengan anak-anaknya. Nah, begitu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita cukupkan sampai sekian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan ke Pak Alwi. Monggo Pak Alwi. Oke, baik, matur nuwun.